Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita tahu seorang yang bernama Dr. James Dobson, beliau adalah founder Focus on the Family. Dia pernah mengatakan, dikala keadaan seolah bertolak belakang dengan karakter Tuhan yang Anda kenali, dikala situasi seakan berada di luar jangkauan Anda, dikala Anda tidak dapat memahami kenapa hal-hal itu terjadi, bertahanlah. Nah Bapak Ibu, ada kalanya untuk suatu alasan yang tidak dapat kita mengerti, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Iman yang kita miliki tidak ingin menyangkali ketuhanan Yesus, tapi kadang berjuta-juta pertanyaan dapat membuat kehidupan kekristenan kita hilang kuasanya. Di tengah gelombang mujizat kesembuhan yang sedang terjadi di negeri ini, dan hamba-hamba Tuhan yang sudah declare bahwa tahun ini adalah tahun mujizat dan kesembuhan, saya memiliki seorang teman yang sangat kecewa berat. Kekecewaan yang membuatnya keluar dari ministry sambil berkata omong kosong bahwa mujizat terjadi. Penderitaannya memang sangat berat. 2 orang kakaknya terinfeksi HIV dan yang seorang sedang dalam keadaan kritis. Teman saya ini amat sangat meyakini bahwa mujizat kesembuhan juga akan terjadi atas saudaranya yang dikasihinya ini. Dia melakukan banyak doa puasa. Sangat luar biasa perjuangannya di hadapan Tuhan untuk mempertahankan sang kakak. Tuhan menjawab dengan memanggil pulang sang kakak untuk selama-lamanya. Jawaban ini sangat berbeda dengan keyakinannya, dan ia memutuskan untuk tidak percaya lagi bahwa mujizat masih terjadi. Kalau Anda sekarang mengalami pergumulan yang membuat Anda tidak habis mengerti kenapa Allah yang maha baik itu mengizinkannya terjadi, Anda tidak sendirian. Seperti kata pengkhotbah, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ada banyak orang yang telah mengalaminya lebih dulu. Coba kita renungkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana perasaan ayah, ibu, dan murid-murid Yohanes Pembaptis. Yohanes yang begitu luar biasa, khotbah-khotbahnya yang banyak mempertobatkan jiwa-jiwa, harus mati dalam umur yang masih sangat muda, dengan kepala yang terpenggal, sebagai hadiah bagi putri Herodias yang telah menyenangkan hati Raja Herodes. Yesus sendiri saat mendengar berita kematian Yohanes mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Matius 14 ayat 13. Saat Yohanes di penjara, saya percaya keluarga dan murid-muridnya berdoa bagi pembebasannya. Pada waktu itu tidak ada hamba Tuhan yang mempunyai karisma seperti Yohanes. Bahkan hati Raja Herodes sendiri terombang-ambing dan sangat senang mendengar pengajarannya. Tetapi ternyata jawaban doa mereka tidak seperti yang mereka harapkan, yang menyisakan banyak pertanyaan yang berkecamuk dalam hati orang-orang yang mengasihi Yohanes. Mengapa begitu cepat engkau panggil? Mengapa matinya dengan cara seperti itu? Bukankah masih banyak jiwa-jiwa yang perlu dilayani? Bukankah ia begitu giat melayani engkau? Mengapa Tuhan? Mengapa? Nah Bapak Ibu Saudara, teman saya kehilangan tunangannya untuk selama-lamanya. 3 bulan sebelum pernikahan diadakan. Calon suaminya tenggelam bersama ratusan penumpang kapal lainnya. Suatu kenyataan yang sangat menyakitkan. Mengapa Tuhan? Tapi sekarang orang ini menjadi penyembah dan kesaksiannya menguatkan banyak orang. Lalu ada seorang yang bernama Bapak Dwi Krismawan, seorang calon pilot yang mengalami luka bakar cukup parah dalam kecelakaan pesawat, yang memupuskan impiannya menjadi seorang pilot. Banyak yang bertanya, mengapa Tuhan? Tapi sekarang beliau menjadi motivator dan hamba Tuhan yang luar biasa, memberkati banyak orang. Nah, bila saat-saat ini ada banyak mengapa dalam hidup kita, renungkan kembali apa yang dikatakan Dr. James Dobson. Bertahanlah dengan iman meskipun. Nah, apakah iman meskipun ini? Iman meskipun ini seperti dalam Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga,
hasil pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dan Daniel 3 ayat 18, seandainya Allah yang kami puja tidak melepaskan kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mundur dari Tuhan. Dan ingatlah selalu, Tuhan Yesus tidak pernah merancangkan kejahatan dalam hidup kita, melainkan rancangan damai sejahtera. Jika diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang besar, pasti ada kemuliaan yang besar. Kita tunggu dan lihat rencana Tuhan itu indah dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.